Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kalian belajarnya ditemani lagi oleh ibu. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi di luar rumah. Agar kita lebih semangat belajarnya, coba kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku tulisnya serta temanya. Nah, hari ini kita masih mempelajari tema 7, subtema 3, pertemuan 3 atau pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 6 tujuan. Nah, kalian bisa membacanya di layar HP kalian ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan teks surat yang dikirim oleh sepupu Beni yang bernama Andi. Bang Andi mengirimkan surat melalui surel dari Jepang. Nah, coba kita baca teks ini bersama-sama ya. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, setelah kalian membaca surat dari Bang Andi untuk ayah Beni dan Beni, sekarang coba kalian tuliskan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi yang sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Anak-anak, jika kita mempunyai teman yang berada di luar negeri, kita bisa mengirim pesan melalui aplikasi penyampai pesan loh. Coba kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan dalam teks berjudul Alat Komunikasi Masa Kini. Kita baca kembali bersama-sama ya. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus.
Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan oleh orang tua. Nah, dari teks yang sudah kita baca terdapat informasi. Informasinya yaitu bahwa alat komunikasi masa kini yang lebih sering digunakan adalah aplikasi penyampai pesan, seperti yang kita gunakan sehari-hari dalam pembelajaran juga ya, yaitu WhatsApp. Atau yang lainnya ada Messenger dan juga Facebook. Nah, dari alat komunikasi penyampai pesan ini dapat dilakukan 3 cara, yaitu dapat menyampaikan pesan tertulis maupun voice note atau mengirim suara dan juga melakukan panggilan video. Dan aturan usia yang menggunakan aplikasi ini yaitu di atas 13 tahun. Jadi, kalian saat menggunakan aplikasi penyampai pesan harus didampingi oleh ayah atau bunda kalian ya. Dari teks ini juga kalian sudah mendapatkan informasi. Coba kalian tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang kita baca bersama-sama. Tuliskan seperti yang ibu tampilkan di layar HP kalian. Anak-anak Indonesia memiliki ragam kebudayaan yang berbeda-beda, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan juga indah. Coba kalian amati gambar yang ibu tampilkan. Terdapat 25 pakaian adat yang berbeda-beda dari daerahnya masing-masing. Setiap pakaian adat mencerminkan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Misalkan ada kebaya dari Jawa Barat ya. Nah, kalian juga pasti sering melihat warga negara asing di sekitar rumah kalian atau kalian pernah melihatnya di suatu tempat. Banyak warga negara asing yang mengagumi keragaman budaya di Indonesia. Mereka sampai datang ke Indonesia untuk mempelajari dan melihat budaya-budaya yang ada di Indonesia secara langsung. Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang kaya. Indonesia memiliki 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda-beda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila dijadikan sebagai landasan agar kita selalu hidup rukun. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini dapat kita temukan pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Meskipun Indonesia memiliki ragam budaya yang berbeda, tetapi masyarakat Indonesia masih saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, perpecahan atau pertengkaran masih dapat dihindari jika kita menanamkan sikap saling menghormati dan saling memahami satu sama lain. Hal tersebut merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kalian tahu bahwa Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat beragam atau sangat banyak. Nah, coba kalian cari macam-macam suku bangsa, bisa kalian cari melalui internet atau buku paket lainnya ya. Nah, ketika kalian mencari informasinya, coba kalian minta bantuan atau minta tolong kepada ayah bunda atau kakak kalian untuk mendampingi kalian dalam mencari informasinya. Jika kalian sudah menemukan informasinya, kalian tuliskan dalam tabel yang sudah ibu sediakan di LKPD nanti ya. Nah, anak-anak, ponsel yang kalian atau orang tua kalian miliki pasti sering digunakan untuk berbagai hal ya. Salah satunya yaitu berkomunikasi menggunakan media sosial. Kalian juga pasti pernah menggunakan media sosial, salah satunya ketika berdiskusi bersama guru kalian ya. Nah, tapi anak-anak, apakah kalian tahu apa itu media sosial? Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada semua orang. Siapapun bisa memberikan komentar atau pendapatnya. Pendapat setiap orang memang tidak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita tidak menerima
Jika kita tidak menerima perbedaan pendapat, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu pepecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, dari informasi yang Ibu sampaikan, terdapat akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Nah, ada akibat positif dan juga ada akibat negatif. Akibat positif yaitu menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan juga berbagi informasi. Lalu akibat negatif yaitu ada menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, kemudian berbeda pendapat, dan tidak mau bersatu. Nah, jangan sampai sikap tidak mau menerima perbedaan ada pada diri kita ya, anak-anak. Sebaiknya kita menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya. Jika pendapat orang lain sesuai, maka kita boleh memberikan persetujuan. Namun, jika pendapat orang lain tidak sesuai, maka kita bisa menolaknya secara halus atau sopan. Nah, orang yang pendapatnya ditolak juga tidak boleh tersinggung. Ia harus menerima masukan dari orang lain. Sikap menghargai pendapat sangat penting untuk kita terapkan atau kita tanamkan agar terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang paling penting, ketika kita atau kalian akan menggunakan media sosial, kalian harus ditemani oleh orang tua kalian atau dengan pendampingan orang tua kalian. Dan juga gunakanlah media sosial sebijak mungkin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu keliling bangun datar. Nah, cara menghitung keliling bangun datar dapat dilakukan dengan menghitung panjang setiap sisi pada bangun datar tersebut. Kita dapat menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Keliling bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan panjang. Satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Kalian perhatikan gambar di samping. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, dari mana sih angka 12 satuan panjang ini? Nah, cara mendapatkannya yaitu dengan menghitung setiap petak satuan atau satu satuan panjang. Satu petak kita hitung satu atau kita sebut satu. Kita lihat terdapat 3 petak satuan atau 3 satuan panjang. Kemudian bagian sisi atas terdapat 3 satuan panjang. Kemudian sisi kiri juga sama, terdapat 3 satuan panjang. Dan bagian bawah juga terdapat 3 petak satuan atau satuan panjang. Nah, sehingga jika kita jumlahkan semuanya yaitu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 yaitu hasilnya 12 satuan panjang. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kita hitung keliling dari 2 bangun tersebut. Yang pertama ada berapa satuan panjang ya? Ya, benar, ada 16 satuan panjang. Coba kalian hitung sisinya atau dari setiap petak satuan. Ingat, yang dihitung bukan kotaknya, melainkan garis satuan panjangnya. Lalu yang kedua, contoh yang kedua ada berapa satuan panjang ya bangun tersebut? Benar, ada 20 satuan panjang. Nah, coba kalian hitung kembali sisinya, setiap petak satuan atau setiap satu satuan panjang. Ingat ya, yang dihitung bukan kotaknya, melainkan sisi bagian luar dari kotaknya. Sekarang coba kalian perhatikan kembali contoh yang lain. Panjang atau sisi bagian atas bangun tersebut adalah 5 satuan persegi. Sedangkan lebarnya yaitu 3 satuan persegi. Jika satu satuan persegi dihitung 1 cm, maka panjang bangun tersebut adalah 5 cm. Kemudian lebar bangun tersebut adalah 3 cm. Nah, karena menghitung keliling suatu bangun yaitu dengan menjumlahkan semua sisinya, maka kita hitung sisinya terlebih dahulu. Nah, tadi panjang atau sisi bagian atas yaitu 5 cm. Nah, karena bagian bawahnya sama, maka kita tulis sama ya, yaitu 5 cm.
Nah, kemudian tadi lebarnya 3 cm atau lebar sisi kanan yaitu 3 cm. Nah, sisi kiri juga sama ya bentuknya dengan sisi kanan. Maka dari itu kita tulis sisi kiri yaitu 3 cm. Nah, setelah semua sisinya ada atau terdapat angkanya, maka tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 5 cm ditambah 3 cm, kemudian ditambah 5 cm, dan juga ditambah 3 cm. Maka dari itu jawabannya adalah 16 cm. Sekarang coba kalian berlatih menghitung keliling bangun datar pada gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan ya. Kalian jawab dengan teliti. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari membaca surat yang berhubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi, kemudian kalian juga mempelajari mengenai ragam kebudayaan Indonesia, lalu yang selanjutnya kalian mempelajari cara menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan panjang, dan kalian juga mempelajari sikap dalam bermedia sosial. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan tidak lupa kalian harus berterima kasih kepada ayah bunda yang telah menemani kalian belajar hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.